Saudara-saudari, inilah Indri hari Rabu Pekan Biasa yang ke-9 dari Injil Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitu seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah memperistrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab suci, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku, hari ini kita mendengar dialog antara Yesus dengan beberapa orang Saduki, yakni kelompok orang Yahudi yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Untuk meneguhkan pandangan mereka, disodorkanlah sebuah cerita kepada Yesus perihal seorang wanita yang menjadi istri dari 7 orang bersaudara secara berturutan karena satu-satu meninggal dunia. Pertanyaannya, kalau memang ada kebangkitan, maka siapakah yang berhak atas perempuan tersebut? Tentu saja pertanyaan ini dilatar belakangi juga oleh sebuah asumsi bahwa hidup setelah kebangkitan adalah hidup yang sama persis seperti di dunia ini. Yesus memberikan jawaban yang jelas, mengoreksi pemikiran dan paham seperti itu. Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Demikian Yesus menanggapi mereka. Selanjutnya ia pun menegaskan, Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jawaban Yesus ini meneguhkan iman kita akan kebangkitan, sekaligus juga memurnikan paham tentang kebangkitan. Allah adalah Allah orang hidup, maka kematian sesungguhnya adalah sebuah jalan untuk menikmati sebuah rahmat yang besar, yakni rahmat kebangkitan badan dan kehidupan kekal, seperti yang selalu kita ucapkan dalam kalimat terakhir syahadat iman kita, yakni aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan hidup kekal adalah sebuah hidup yang baru, yang secara total orang berada dalam kebersamaan dengan Yesus dan Allah, yang adalah asal dan tujuan akhir kehidupan kita.
Ini semua dimungkinkan karena Yesus yang kita imani sebagai penebus, sebagai putra Allah, penyelamat kita. Dia sendiri telah wafat dan mengalahkan maut. Dan dengan itu ia kembali kepada Bapa di surga dan memberi jaminan kebangkitan dan hidup kekal bagi kita yang mengimaninya. Hal ini jelas dari cukup banyak sabda Yesus sendiri. Sebut saja dari penginjil Yohanes pasal 14 ayat 3. Kata Yesus, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudariku, jelas sekali bahwa iman kita akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal menjadi sebuah warta yang menyejukkan bagi kita. Bahwasannya saudara-saudari kita yang telah berpulang, mereka meninggalkan bukan untuk mengalami sebuah kehancuran atau kebinasaan, melainkan untuk mengalami sebuah hidup yang baru, hidup yang sesungguhnya, yakni kehidupan kekal dalam kebersamaan dengan Allah. Kita semua yang sedang dalam peziarahan di dunia ini pun sesungguhnya sedang dalam proses menuju hidup yang kekal, yakni dengan berusaha dan berjuang mewujudkan kebersamaan dan kesatuan dengan Tuhan itu, lebih-lebih melalui Ekaristi yang adalah puncak dan sumber kehidupan iman kita. Sebab Yesus sendiri bersabda, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Dengan tekun menjalin kedekatan dan kesatuan dengan Yesus, maka saat kita mengakhiri peziarahan hidup kita, saat yang sama juga kita mulai hidup yang baru. Itulah hidup yang kekal, hidup dalam kebersamaan dan kesatuan yang paripurna dengan Allah di surga. Inilah doa, harapan, sekaligus juga perjuangan kita semua. Amin. Saudara dan saudari, demikianlah Injil dan Inspirasi hari ini bersama saya, Pastor Elkus Mali PR, Keuskupan Agung Makassar. Tuhan memberkati Anda dan keluarga serta seluruh aktivitas hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.